Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan bagikan resep milk bun Thailand ala Erdifems. Apa aja bahannya ya, dan gimana cara bikinnya ya. Pertama-tama kita siapkan 150 ml air hangat, 30 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kita taruh di wadah yang tahan panas ya teman-teman. Kita aduk dan kita diamkan selama 10 menit. Maafkan kali ini videonya nggak kerekord. Kemudian di wadah terpisah kita siapkan 250 gram tepung cakra atau tepung protein tinggi, 2 sendok makan susu bubuk, 1 gram bread improver optional, kita sebutnya bahan B ya teman-teman. Kita aduk rata bahan B, lalu kemudian kita tambahkan bahan A. Kemudian kita mixer selama 5 menit. Agar mixer kita awet, terutama yang pakai mixer kayak saya ini ya, kita pertama tidak menyalakan mesin mixernya dulu, tapi kita aduk secara manual menggunakan spatula atau sendok. Kita aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata dan menggumpal ya teman-teman, sebelum akhirnya kita nanti menyalakan mixer. Ini tips agar mixer kita awet. Nah, kalau sudah seperti ini, baru deh kita boleh nyalakan mixer. Pertama-tama tentunya dengan kecepatan yang paling rendah dulu ya teman-teman, biar mixer kita awet. Setelah 5 menit, kita tambahkan 35 gram margarin, setengah sendok teh garam. Maafkan teman-teman, proses menambahkan margarin dan garamnya tidak kerekam ya. Lalu kita mixer lagi sampai 10 menit atau hingga kalis elastis. Kalau sudah dirasa kalis elastis, kita matikan nih teman-teman. Lalu kita ulen menggunakan tangan sebentar untuk menghilangkan gelembung udaranya. Lalu kita bulatkan seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke wadah yang ada tutupnya atau bisa ditutup gitu ya. Kemudian kita proofing selama 30 menit atau lebih, tergantung suhu di rumah kalian masing-masing. Setelah kurang lebih 30 menit, hasilnya udah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya. Lalu kita keluarkan anginnya seperti ini.
Kemudian kita timbang berat dohnya itu tergantung selera ya teman-teman. Kali ini aku mau bikin doh antara 29 sampai 30 gram beratnya ya. Jadinya nanti mungkin jadi 16 roti gitu. Cara ngebulutin dohnya bisa dengan cara apapun yang kalian suka ya teman-teman, atau yang kalian kuasai. Bisa dengan cara di rounding di atas meja kerja, di rounding di alas kerja, atau dengan cara seperti aku gini lagi mager ngeluarin alas kerja teman-teman, jadi ya bayi tangan aja kayak gini. Pokoknya jangan lupa bagian belakang itu dikunci ya teman-teman, dan dibulatkan hingga sempurna. Setelah selesai semua, kita diamkan, kita tutup ya dengan kain. Kita diamkan selama 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. Lalu kita oven selama 15 menit. Nah, ini tadi lupa teman-teman, waktu ovennya nggak ke video. Maklum, lagi banyak kerjaan nih, jadi bingung semua deh. Maafin ya. Nah, kalau udah jadi hasilnya kayak gini teman-teman, tuh gemoy banget kan bunsnya. Kali ini kita akan ajak kalian untuk membuat diplomat krim rasa vanila. Bahannya 25 gram tepung maizena. Bebas ya tepung maizenanya, mau merek apapun bisa. Pokoknya tepung maizena. Oh iya, ini bocoran nih resepnya. Jelas tertulis di sini ya teman-teman. Kalian bisa screenshot. Kemudian kita tambahkan 50 gram gula pasir. Lalu kita tambahkan pasta vanila, bebas merek apa aja ya teman-teman, 3/4 sendok teh. Dan 2 kuning telur. Lalu kita juga tambahkan 250 ml susu cair ya teman-teman. Kalian bebas memakai merek apapun, yang penting susu full cream. Nah, susu cairnya kita tambahin ke bahan yang tadi teman-teman, yang ada telur kuning, tepung maizena, susu cair, pasta vanila, dan gula. Kita aduk-aduk hingga rata sebelum kita panaskan di atas kompor. Maafin ya teman-teman, ternyata nggak kerekod lagi nih waktu manasinnya. Pokoknya dipanasin hingga mengental seperti ini ya teksturnya.
Kita sisihkan di wadah terpisah ya teman-teman, seperti ini. Lalu agar tidak kering, diplomat krim tadi yang masih panas-panas itu kita tutupin menggunakan plastik ya teman-teman, bebas. Kemudian kita membuat diplomat krim yang rasa stroberi. Bahan-bahannya sama teman-teman seperti yang rasa vanila ya, kecuali pasta vanilanya kita ganti menggunakan pasta stroberi. Untuk pasta stroberinya kalian bebas menggunakan merek apapun ya teman-teman. Caranya sama, kita campur dulu jadi satu sebelum akhirnya kita panasin di atas kompor ya teman-teman. Nah ini udah di atas kompor ya teman-teman. Tetap kita aduk-aduk pelan-pelan ya teman-teman hingga halus merata. Oh iya, pakai apinya api kecil aja ya teman-teman biar nggak cepat gosong gitu. Terus aduk hingga teksturnya seperti ini. Lalu jangan lupa kita tutup juga ya pakai plastik biar atasnya itu nggak kering gitu loh teman-teman. Nah kemudian kita siapkan, nah ini sudah kita siapin ya, 60 gram whipped cream bubuk ditambah air es 120 ml, kita mixer hingga kental. Lalu kita campurkan dengan bahan diplomat krim, kita aduk pelan-pelan seperti ini hingga tercampur rata. Lakukan yang sama pada diplomat krim yang rasa stroberi. Nah kalau sudah tinggal kita pindahkan ke plastik segitiga ya teman-teman. Bebas mau pakai ukuran yang apa aja, tapi lebih baik pakai ukuran yang plastik besar deh. Soalnya ini aku pakai plastik segitiga yang ukuran kecil nggak muat ternyata. Jadi masih ada sisa kan di mangkok itu, bisa dilihat ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama pada yang rasa stroberi. Lalu kemudian nanti diikat rapat ya teman-teman menggunakan tali ya atau karet gitu. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Cantik kan? Cuman diplomat krim tapi aku bilang cantik. Nah ban atau roti yang udah di oven tadi udah dingin, kita gunting seperti ini ya teman-teman. Kita gunting di semua sisinya.
Lalu kita potong ujung plastik segitiga tadi. Lalu kita masukkan diplomat krim ke dalam ban atau rotinya ya, sesuai selera ya teman-teman. Semakin banyak juga tentunya semakin enak. Kita lakukan hal yang sama pada diplomat krim rasa strawberry. Nah, untuk bagian atasnya teman-teman, kita kasih sisa diplomat krim tadi ya. Seperti ini hingga rata. Lakukan juga untuk yang rasa strawberry. Tujuannya apa teman-teman? Kalau dikasih krim sampai atas-atasnya gini, supaya nanti waktu diberi topping susu bubuk dan gula halus, itu toppingnya nempel gitu loh teman-teman di rotinya atau di bannya ini. Itulah kenapa dinamakan milk bun, karena milk itu susu, bun itu roti. Sebenarnya di atasnya ini harus ditambahkan susu bubuk dan gula halus ya teman-teman. Perbandingannya 1:1. Misal 50 gram gula halus berarti 50 gram susu bubuk. Tapi karena ini milk bun ini akan aku bawa untuk acara, jadi penambahan susu bubuk dan gula halus akan aku lakukan nanti ya teman-teman, sebelum acara itu dimulai, agar susu bubuk dan gula halusnya tidak keburu menyerap gitu loh teman-teman di krimnya. Itu opsional aja sih teman-teman. Opsional lain ya bisa waktu keadaan dingin baru ditabur ya teman-teman. Nah, sekian video dari RD kali ini. Semoga resep ini bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.